Kabiro Private Garden Grape atau kebun anggur Bapak Ojat Sudrajat. Sini anggur varietas Wing, varietas dari Jepang. Ini dokumentasi hasil dari kebun sendiri. Ini juga Ninel. Ini Ninel real, ini anak saya ini. Selamat siang ya. Sekarang ini saya lagi mengunjungin kebun anggur Pak Ojat yang ada di Kampung Kesubuan, Desa Sukabares, Kecamatan Waringin Kurung. Ikuti terus video ini agar Anda mendapatkan pelajaran bagaimana awal penanamannya sehingga mendapatkan hasil buah yang bagus untuk penanaman anggur ya, dan beberapa jenis anggur. Oke, kita simak bersama. Ayo kita berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go! Orangnya ada lagi makan. Ya, time tip. Assalamualaikum Pak Ojat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini guys yang punya kebun anggur, yang mengetahui tutorial-tutorial mulai dari awal penanaman hingga mendapatkan hasil yang sangat bagus, melimpah gitu. Ya, kita ngomongin buah dulu guys. Kita makan dulu. Rujak. Gini guys, sekarang ini saya bersama dengan Pak Ojat. Kita ngobrol-ngobrol ya sambil menanyakan tutorial-tutorial cara penanaman anggur supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Intinya mendapatkan hasil yang melimpah seperti apa yang kita angan-angankan, supaya tanaman kita tidak salah dan mendapatkan hasil yang tidak bagus. Maka ikuti terus video ini, percakapan saya sama Pak Ojat ini, dan mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi gini Pak Ojat ya, memang Pak Ojat ini selama ini ada komunitas anggur begitu ya. Awalnya saya hobi di pengangguran, penghobi tanaman anggur. Berawal dari saya ada bibit beli dari tukang kebun, ternyata anggur-anggur lokal yang berbuah asem gitu. Akhirnya saya buka-buka banyak grup terutama di media sosial. Saya ikut gabung dan saya beli bibit awalnya dari Jawa Timur gitu. Saya menemukan hasil bibit anggur yang jenis bagus, yang manis gitu. Bagus. Sekarang Pak Ojatnya sudah masuk di komunitas ini ya, seperti saya lihat ini.
Pengangguran Banten. Jadi Pak Ojat ini ada komunitas pengangguran Banten guys. Insya Allah apapun yang disampaikan Pak Ojat ini legal dan mantap ya. Terus bisa nggak, memang anggur itu berapa macam dan perbedaan anggur impor atau anggur lokal, Pak Ojat gimana? Ya, varietas anggur khususnya ya, di seluruh dunia ini ya katanya sih lebih dari 990 varian. Bahkan yang sampai sekarang saya menggeluti di penghobi anggur Banten ini, yang saya miliki varietas mungkin kurang lebih ada 36 varian doang gitu. Belum seberapa untuk tingkat varian anggur yang ada teman-teman mungkin yang sudah miliki. Ini anggap saja saya masih beginner. Perbedaan antara lokal dan impor itu biasanya kalau lokal awalnya semuanya bibit anggur itu atau jenis anggur itu semua dari impor. Impor dari negara asal yang punya 4 musim gitu, yang salju, hujan, panas dan musim gugur gitu. Sementara di negara kita kan cuma 2 musim panas dan musim hujan. Kita tanam di Indonesia ternyata dengan sistem ataupun tata cara penanaman yang benar bisa menghasilkan, dan di John Kabiro Private Garden Grape itu sudah terbukti bisa berbuah lebat. Padahal belum seberapa, saya paling kurang lebih 13 bulan ini saya menggeluti di pengangguran gitu. Tapi walaupun baru sekitar 3 bulan. 13 bulan. Oh, 13 bulan berarti 1 tahun 1 bulan guys. Tetapi hasilnya luar biasa. Ya, tadi video sudah menyaksikan, dan tadi ada video di samping rumahnya Pak Ojat. Itu sudah berbuah bagus sekali, itu dari jeripaya pengalaman Pak Ojat ini. Nah, ini di belakang saya Pak Ojat, bisa nggak dijelaskan, ada beberapa saya lihat gambar anggur ini, bisa nggak Pak Ojat bisa memberikan keterangan, mudah-mudahan ini bermanfaat buat pemirsa. Jadi tolong Pak Ojat, saya meminta maaf untuk dijelaskan kepada teman-teman pemirsa macam-macam anggur. Ya baiklah pemirsa, ini adalah sebagian, beberapa, belum begitu banyak ya, di koleksi John Kabiro Private Garden Grape atau kebun anggur Bapak Ojat Sudrajat. Sini anggur varietas Wing, varietas dari Jepang. Ini dokumentasi hasil dari kebun sendiri. Ini juga Ninel. Ini Ninel real, ini anak saya. Ini juga Julian dari kebun sendiri, ini Jupiter kebun sendiri. Yang lainnya ini bisa kita dapatkan, cuman ini mungkin dari foto dari Google ya. Ini adalah sebagian beberapa jenis anggur impor yang saya tanam di sini. Kalau ada pengunjung yang nanya, ini jenis apa ini contohnya. Cuman untuk sementara, masih sementara, ini bukan dari hasil kebun sendiri, kecuali ini dan ini. Dan yang lainnya juga yang dari hasil kebun sendiri, belum, udah di kopi tapi belum sempat dipajang di mading ini mungkin ya. Nah, ini Wing John Kabiro, ini juga Wing jadi sendiri nih kebun depan. Dan juga yang di samping rumah yang season yang kedua itu udah didokumentasi tapi belum sempat dipajang di sini. Berarti ini 100% adalah buah sendiri, tanaman sendiri. Selain yang ini yang dari real dari tempat saya, yang mungkin dokumentasi lain juga udah lebih banyak lagi. Ini kan ini pembuahan pertama, pembuahan yang kedua untuk tahun ini lebih lebat lagi. Udah didokumentasi, mungkin masih di filenya masih di ini, belum di print. Bagian masih banyak yang di save di komputer. Nah, ini ya buahnya ya. Nah, sekarang guys begini. Tadi sudah kita mendengarkan penjelasan dari Pak Ojat mengenai macam-macam dan jenis-jenis anggur, baik itu lokal dan non lokal. Sekarang ini pemirsa, kita bertanya sebentar mengenai cara pembibitan untuk mendapatkan hasil buah anggur yang maksimal ya. Ini kan Pak Ojat ya, ini bibit anggur ya. Nah, pastinya pemirsa bertanya gimana caranya supaya bibit itu awalnya ditanam sampai bisa seperti sekarang ini. Coba Pak Ojat gimana cara ininya? Ya baiklah pemirsa, ini adalah salah satu varian anggur lokal. Kalau kita
sebut lokal buat rostok bahan akar. Ini jenis Red Master yang sudah adaptasi di negara kita, yang biasa buat kita sebagai tanaman awal untuk akar sebagai rostok. Nanti di sini sudah cukup untuk kita grafting atau kita sambung dengan entres contoh. Ya, contoh-contoh. Ini menggunakan entres impor, ya, jenis varian impor. Kita grafting dan ini kita sambung. Nanti ini sebagai rostok, kita nanti tumbuh di sini sudah jadi impor dan sampai siap untuk di grounding gitu. Yang penting dengan perawatan yang tepat dan cocok dan pas, anggur ini nanti bisa tumbuh bagus dan bisa berbuah lebat di negara kita. Amin, amin. Memiliki 2 musim. Alhamdulillah. Itulah guys ya, bahwa di Indonesia selama kita mau berusaha dan cara menanamnya bagus, cara memberikan pupuk yang maksimal, dalam artian maksimal itu menyeimbangi, maka saya rasa dengan bumi yang Indonesia yang subur ini semua bisa tumbuh dengan baik. Nah sekarang Pak Ojat, saya mau nanya lagi mengenai pupuk apa yang Pak Ojat gunakan selama ini sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Ya baiklah pemirsa, kalau sebenarnya untuk teman-teman maupun pemirsa yang lain, apabila berminat untuk menanam anggur cukup mudah, tidak begitu sulit seperti mungkin mitos mengatakan anggur itu hanya bisa berbuah di negara yang ekstrim, mungkin yang panas, atau di negara contoh di Eropa sana gitu, yang punya 4 musim itu ya, musim salju, musim hujan, musim panas, musim gugur. Tapi di negara kita bisa, kalau kita perawatan ataupun cara penanam yang tepat dan benar, kita bisa menghasilkan yang maksimal, yang sudah terbukti di tempat saya gitu ya. Media untuk tanam anggur sebenarnya tidak begitu rumit, hanya perbandingan contoh 1:1 saja, tanah, pasir, kompos, kohe fermentasi, mungkin dolomit, semuanya itu perbandingan 1:1. Kita bikin galian kurang lebih 30 cm ya. Dengan dikasih pupuk tersebut kita bisa grounding anggur dan kita rawat. Dan mungkin untuk pemberian pupuk kimia itu harus menyeimbangkan saja gitu. Oh, gitu. Sudah terbukti di Indonesia 5-6 bulan itu anggur bisa dibuahkan dan berhasil berbuah, khususnya anggur impor. Gitu. Nah terus pemirsa, kebetulan ini ya guys ya, jadi yang berdomisili yang ada di Indonesia bisa nggak dikirim lewat JNE? Kalau ada yang pesan, nggak bisa ya, karena ini kan pasti dibungkus ya. Ya. Kira-kira andai kata ada yang pesan di luar, contoh di daerah Sulawesi atau Kalimantan, itu kan di luar dari Jawa, kira-kira bisa nggak dikirim? Seperti pengalaman saya awal, saya mau untuk mendatangkan bibit jenis angguran varian impor, saya dapat dari luar wilayah gitu. Bahkan pengiriman itu melalui kurir paket. Oh iya, paket, dan ini bisa dimasukkan dalam paket. Berat mungkin 1 kilo, iya. Tergantung ongkirnya. Yang penting kita cara paketnya yang benar, yang bagus saja, karena mungkin kurir itu taunya barang kita lempar-lempar, bisa kalau cara pemakaian yang kurang maksimal bisa hancur di jalan gitu. Berarti bisa untuk pengiriman seluruh Indonesia. Nah ingat ya guys ya, Pak Ojat menyampaikan bahwa awalnya dia juga membeli bibit dengan cara dipaketkan. Artinya dengan kerja keras Pak Ojat ini, ternyata Pak Ojat juga menjual bibit bagi pemirsa, teman-teman yang ada di Indonesia yang mencintai tanaman anggur. Itu bisa memesan di Pak Ojat. Nomor WhatsApp-nya berapa Pak? Jika Anda berminat ataupun ingin berbudidaya tanaman anggur, gampang, di Ojat Sudrajat Private Garden Grab menyediakan bibit anggur. Hubungi di nomor 0812933066678. Oke. Selanjutnya guys, untuk nomor WhatsApp dan nomor teleponnya Pak Ojat, nanti lihat di deskripsi di bawah. Nanti saya tempatkan nomor handphone, nomor WhatsApp beliau. Nanti jika ada yang berminat bisa langsung menelpon. Silakan berdiskusi lewat telepon. Nanti dikirimkan kalau memang cocok. Untuk berdomisili di daerah Banten dan sekitarnya, termasuk Kabupaten Serang, karena kebetulan posisi Pak Ojat menanam anggur yang hebat ini ada di Kampung Kesubuhan, Desa Sukabares, Kecamatan Waringin Kurung.
boleh langsung datang ke sini, bertanya langsung sama Pak Ojat, juga langsung membeli bibitnya. Dan insya Allah Pak Ojat juga menjual buah-buahannya ya Pak Ojat. Jadi menjual buah-buahan juga Pak Ojat ya? Maksudnya buah anggurnya? Iya, buah anggur di saat ini. Seperti yang sekarang ini di Ojat Sudrajat Private Garden Grab lagi pruning kedua, insya Allah 2-3 bulan ke depan anggur bisa berbuah lebat dan bisa dipasarkan. Mungkin ada yang berminat ya bisa langsung COD ke alamat Kampung Kasubuhan, Desa Sukabares, Kecamatan Waringin Kulung, Kabupaten Serang, Banten. Ketua RT lagi, ketua RT berapa Pak? RT 06 Kampung Kasubuhan. Ketua RT paling gampang didapat guys ya. Sebelumnya Pak Ojat, saya mengucapkan terima kasih banyak ya, karena mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Ojat bisa bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang mencintai tanaman, juga baik emak-emak dan ibu-ibu yang punya pekerangannya memang bisa disimpan suatu tanaman, itu bisa sekali kita manfaatkan samping rumah kita yang ada kosong, agar setiap hari kita mengunjungi, kita melihat, itu sangat baik sekali. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Ojat dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa nomor handphone Pak Ojat ada di deskripsi di bawah. Saya sebagai pemilik owner Faktual News 77 mengingatkan, bila Anda mencintai dan menyukai video kami, jangan lupa like, subscribe-nya. Ingat saudara, like dan subscribe itu gratis, dan nyalakan lonceng sehingga video-video berikutnya Anda tidak ketinggalan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.